Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menyembah dan memuji namanya dalam ibadah pagi ini ya. Mari saya mengajak kita semua untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Dia Bapa kita, Bapa yang peduli akan hidup kita, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Yesus Tuhan. Bapa Kau setia, yes Lord, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Yes Lord. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu,
mau jadi obati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, oh Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, Jesus. Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, Jesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kau yang kan ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Jesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Lawat kami, jamah kami, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat roh yang Kau berikan bagi kami, buat penghiburan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau laut hidup kami, laut kebenaran firman pada hari ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan Bible Prophetic ya. Kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, tahun 2021 adalah tahun kita berbuah. Kita semua percaya bahwa kita akan berbuah. Untuk berbuah lebat, kita sudah belajar dalam renungan sebelumnya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca ulang Mazmur tersebut. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat-ayat ini menekankan pada pertama, gaya hidup yang benar. Yang harus kita perhatikan adalah telinga kita, siapa yang kita dengarkan. Kita diminta untuk tidak mendengarkan orang fasik atau orang dunia. Lalu kemudian kita perlu memperhatikan mata kita, yaitu cara kita memandang kehidupan. Karena ketika kita berdiri di jalan orang berdosa dan mata kita mengarah kepada jalan orang berdosa, maka akhirnya kita tidak akan bisa berbuah. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan mulut kita, yaitu cara kita berbicara. Jika kita menjadi pencemooh dan duduk dalam kumpulan pencemooh, maka kita tidak akan bisa berbuah lebat. Lalu hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita harus menyukai firman Tuhan. Nah, untuk menolong kita memiliki gaya hidup yang benar, kita akan belajar lebih jauh lagi dari kitab Amsal. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani disebut Mishle Salomo, artinya Amsal-Amsal Salomo. Kitab Amsal adalah kumpulan ucapan ringkas dan merupakan nasihat untuk mendidik para pemuda. Hari ini kita mau belajar dari Amsal secara khusus, yaitu terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 33. Nah, Amsal 1 ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai 7 menceritakan tujuan dan dasar dari Amsal ini. Lalu kemudian ayat 8 sampai 19 mengajarkan nasihat-nasihat, dan ayat 20 sampai 33 membicarakan tentang hikmat itu sendiri. Mari kita bahas Amsal ini satu demi satu bagian. Bagian pertama terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 8. Setelah Raja Salomo memperkenalkan dirinya sebagai penulis kitab Amsal, Raja Salomo menjelaskan tujuan dari penulisan Amsal ini, yaitu untuk mengenal hikmat dan didikan. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan menilai secara tepat apa yang benar. Kita tahu mau menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi, yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Alkisah dua orang perempuan sundal menghadap Raja Salomo karena memperebutkan seorang bayi yang diakui sebagai anak kandung oleh keduanya. Sang bayi tentu belum bisa menyatakan siapa di antara kedua wanita ini yang sebenarnya adalah ibu kandungnya, dan tidak ada orang lain yang dapat memberikan kesaksian siapa sebenarnya ibu kandung dari bayi tersebut. Salomo dengan hikmat yang dimilikinya meminta sebilah pedang dan memerintahkan supaya bayi itu dibagi dua untuk kedua wanita tersebut. Wanita yang adalah ibu kandung bayi tersebut tentu tidak rela anaknya mati dan lebih rela menyerahkan anaknya dalam keadaan hidup kepada wanita yang lain. Jadi Salomo dengan hikmatnya dapat menilai secara tepat situasi yang sedang dihadapinya dan menyadari bahwa kasih sayang seorang ibu akan mengalahkan keinginannya untuk memenangkan perkara perebutan bayi dengan lawan yang sedang dihadapinya.
Berbeda dengan pengetahuan yang bisa kita dapat dari buku atau mungkin sekarang dari internet, hikmat lahir dari pengalaman atau dari sumber supranatural. Untuk mendapatkan hikmat ini, tidak cukup hanya belajar, tapi perlu didikan atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai instruksi. Karena hikmat itu lebih tertuju pada penerapan dari pengetahuan yang kita miliki. Jadi untuk memiliki hikmat, kita memerlukan jiwa yang rendah hati, yang mau tunduk dan taat untuk menerima didikan, dan mendengarkan dengan seksama semua instruksi yang diberikan. Bukan menganggap instruksi itu hanya sekedar sebagai kewajiban, tapi sebagai pedoman hidup yang kita hargai, maka kita cintai. Karena kita tahu bahwa itu sangat berharga dan sangat berguna, bahkan dapat menyelamatkan hidup kita. Bagian ini diakhiri dengan kebenaran yang paling dasar, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut di sini jelas bukan seperti ketakutan kita terhadap ular atau binatang buas, atau seperti ketakutan kita terhadap virus yang sedang merajalela saat ini, sehingga kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Takut di sini lebih terarah kepada rasa hormat, kagum, bahkan penyembahan, seperti yang diterjemahkan Yesus atas Ulangan 6 ayat 13. Saya akan bacakan Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Yesus mengutip ayat tersebut dalam Lukas 4 ayat 8. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus mengubah kalimat engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dari Ulangan 6 ayat 13 menjadi engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang tercatat dalam Lukas 4 ayat 8. Jadi Yesus mengartikan takut akan Tuhan itu sebagai menyembah Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan dan memiliki hubungan yang penuh hormat kepada Tuhan, kita mulai memiliki pengetahuan yang sebenarnya. Karena sesungguhnya Dialah yang menciptakan kita dan layak menerima penyembahan kita. Pengetahuan tentang siapa yang menciptakan kita tentu mengawali semua pengetahuan lain. Jika kita memiliki semua pengetahuan tapi tidak dapat menerima kenyataan ini, bukankah semua pengetahuan itu akan sia-sia ketika kita menghadap Dia? Tentu ada orang yang akan berdebat, benarkah kita akan menghadap pencipta kita suatu saat? Jika kita masih belum percaya akan hal ini, bukankah ini saat yang tepat untuk mencari tahu? Karena kita melihat banyak orang yang hidupnya berakhir secara tiba-tiba karena wabah saat ini. Jika benar-benar tiba saatnya dan kita benar-benar menghadap Dia tanpa persiapan, tentu saat itu kita akan menyadari bahwa kita adalah orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Mari kita lanjutkan ke bagian yang kedua yang terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Bagian ini dimulai dengan nasihat untuk mendengarkan didikan atau instruksi orang tua. Karena dengan mendengarkan, kita akan mendapatkan perhiasan anugerah di kepala kita dan kalung penghargaan di leher kita. Firman Tuhan memberi penekanan yang besar pada mendengarkan. Kita dapat mendengar sekilas saja atau mendengarkan dengan seksama dan memikirkan berulang-ulang apa yang kita dengarkan itu. Inilah yang dimaksud dengan merenungkan firman Tuhan. Sama seperti Mazmur yang telah kita baca di awal khotbah ini, sekali lagi kita dinasehatkan untuk tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Dan kita juga dinasehatkan untuk tidak menempuh jalan orang berdosa. Sekali lagi kita diminta untuk hati-hati menjaga mata kita dalam ayat ke-17. Karena sama seperti burung yang memiliki mata yang tajam, tentu tidak akan masuk ke dalam jaring yang dipasang di depan matanya. Jika mata hati kita benar, maka kita akan segera menyadari ketika kita mulai salah jalan. Kita akan bisa melihat dengan jelas ada maut di ujung jalan itu, sehingga kita tidak berjalan di jalan tersebut. Akhirnya kita sampai kepada bagian yang terakhir dari pasal ini, yaitu dari ayat 20 sampai 33.
Bagian ini diawali dengan seruan hikmat supaya orang yang tak berpengalaman dan pencemooh dan orang bebal berpaling karena teguran hikmat. Berpaling artinya berubah arah atau bertobat. Jika kita melakukan hal ini, maka hikmat akan memberikan kita rohnya dan membuat kita mengenal firman-Nya. Jika kita tidak menghiraukan panggilan hikmat, akan datang saatnya kedahsyatan dan kecelakaan datangi kita. Dan saat itu sudah terlambat bagi kita untuk mencari hikmat. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengirim anaknya sang hikmat untuk memproklamirkan jalan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 tercatat, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan juga di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hikmat sudah berseru dan gema panggilannya terdengar sampai saat ini. Jika kita benar-benar mendengarkan teguran hikmat dan bertobat dari mendengarkan saran dunia, melihat dengan mata hati nurani yang bersih, maka kita akan menyadari bahwa di ujung jalan segala usaha kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri ada kegagalan dan maut. Maka pasti kita tidak akan mencemooh jalan keselamatan yang telah disediakannya. Dan jika kita mendengarkan panggilan hikmat, Dia berjanji sebagai ganti dari ketakutan kita terhadap malapetaka dan kejahatan, kita akan mendapatkan keamanan dan ketenteraman. Mari saya undang saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Dan kami meminta kepadamu ya Tuhan untuk memberikan kami hikmat supaya kami memiliki gaya hidup yang benar. Tolong kami ya Tuhan untuk menutup telinga kami dari segala nasihat yang tidak benar, dari nasihat orang fasik, dari nasihat orang dunia. Dan kami boleh membuka telinga kami untuk mendengarkan dengan seksama firman yang Kau berikan kepada kami. Bahkan kami boleh merenungkannya, dan itu boleh menjadi pandangan hidup kami ya Tuhan, supaya mata kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan, dan bukan tertuju kepada jalan orang berdosa. Dan tolong kami ya Tuhan di sepanjang jalan kami, supaya kami boleh berjalan dan boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi pencemooh ya Tuhan, yang mencemoohkan firman-Mu ya Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada firman-Mu. Dan biarkan kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami ya Tuhan, dan boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Dan setelah kami menerima keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, pakai kami ya Tuhan menjadi corong untuk boleh meneruskan seruan hikmat ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan keselamatan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk boleh berjalan selalu bersama-sama dengan Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau adalah hikmat bagi kami, dan Engkau menjanjikan kepada kami hidup, dan bahkan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kiranya kita oleh Tuhan dengan segala berkat yang terbaik di dalam sorga, dengan segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dengan segala berkat dalam Ulangan 28. Dan kiranya Tuhan menjaga kita dari segala virus COVID, dari segala penyakit, dari segala rencana si jahat. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.